Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Bapak Ibu para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dialah yang berhak untuk dipuji, karena beliaulah yang memberikan kepada kita nikmat-nikmat yang begitu banyak, terutama nikmat Islam, nikmat iman. Allah Subhanahu wa taala yang Maha Rahman dan Rahim, yang memberikan rahmatnya kepada kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu, wajib kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama nikmat rasa aman, sehat wal afiah. Kita hidup di negeri ini, kita hidup di kampung kita, bisa hadir di masjid untuk salat, pulang begitu juga kita bisa makan, minum, bercanda dengan keluarga kita. Kalau kita bayangkan bagaimana keadaan di Palestina sekarang ini, ya begitu banyak rudal yang jatuh, ya rumah-rumah hancur, banyak sekali saudara kita yang terbunuh, luka-luka yang parah, ya bahkan ada satu keluarga itu jumlahnya 14 orang mati semuanya. Ya, mereka dibantai dan dijadikan bulan-bulanan oleh orang-orang Yahudi, orang-orang kafir dari kalangan orang-orang Yahudi hadirin sekalian. Maka kita bersyukur kepada Allah dengan nikmat aman ini, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih, "Man asbaha minkum aminan fi sirbih wa mu'afan fi jasadih wa inda qutuhu yaumihi fa ka'annama hizat lahu dunya bihadzafiriha." Barang siapa yang pagi harinya seseorang itu merasa aman di kampungnya dan sehat badannya, ada makanan yang dia biasa makan hari itu, maka seperti dia menguasai dunia dan seluruh yang ada di dalamnya. Ini nikmat yang tak terhingga yang Allah berikan kepada kita selama ini, hadirin sekalian. Ya, semoga nikmat ini terus ditambah lagi dan tidak dicabut oleh Allah dari kita. Karena ada saudara kita yang di Palestina sana mengalami kesusahan, sulitnya air minum, ya mereka minum dengan air yang sangat kotor, ya maka makanan juga susah masuk, tidak ada listrik, tidak ada internet, tidak ada gas. Ya, bayangkan kalau kota kita di blokade, ya diisolir dari semua pintu-pintunya, apa bisa kita bayangkan hadirin sekalian, apalagi dibom, bombardir, di rudal luar biasa. Saudara kita mengalami kesusahan di sana. Palestina hadirin sekalian punya sejarah besar, banyak peristiwa-peristiwa penting terjadi di sana. Negeri Palestina itu bagian daripada bumi Syam, ya, yang sekarang itu terdiri dari 4 negara. Ya, Palestina sebagai kota suci, kemudian ada Libanon, ya ada Yordania, dan juga ada Suriah. Ya, sebagai kota bisnis dulu, semenjak dulu, begitu juga pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, terutama kota suci yaitu Palestina. Syam ini dan sekitarnya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Palestina secara khusus hadirin sekalian sebagai tempat
ya start Nabi untuk melakukan Mi'raj, perjalanan menuju langit-langit, ya Isra dan apa? Mi'raj. Ya, di sanalah Nabi salat di Masjidil Aqsa. Di sanalah Nabi dipertemukan oleh nabi-nabi sebelumnya, rasul-rasul. Ya, seluruh rasul, seluruh nabi dihidupkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala dan dipertemukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad melihat Nabi Adam, Nabi Muhammad melihat Nabi Musa, ya, melihat Nabi Dawud, melihat Nabi Isa. Ya, ini keutamaan hadirin sekalian, Palestina, Masjidil Aqsa. Ya, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Isra ayat yang pertama, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Ya, maha suci Allah yang telah menjalankan hambanya di malam hari, yang menjalankan hambanya di malam hari peristiwa Isra. Isra itu perjalanan di malam hari. Siapa yang berjalan? Allah Subhanahu, maksudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang menjalankan Allah melalui utusannya malaikat Jibril di malam hari. Ya, minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Dimulai dari Masjidil Haram sampai menuju apa? Masjid Al-Aqsa. Ya, di malam hari. Kemudian di sanalah Nabi dimi'rajkan. Mi'raj itu naik dari bumi menuju langit-langit sana, menuju alam yang tinggi. Hadirin sekalian. Nah, dikatakan di sini Masjidil Aqsa, Syam, alladzi barakna haulahu, yang kami berkahi di sekitarnya. Ya, bumi Syam dimulai dari Palestina, kemudian Suria, kemudian Libanon, Yordania, bahkan sebagian ulama menambahkan yaitu sebagian dari negeri Irak masuk negeri Syam. Hadirin sekalian, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Linuriyahu min ayatina. Jadi Isra Mi'raj ini adalah Allah ingin memperlihatkan ayat-ayatnya, tanda-tanda kekuasaannya. Innahu huwas sami'ul basir. Sesungguhnya Allah itu maha mendengar lagi maha melihat. Hadirin, makanya punya sejarah. Begitu juga dikatakan Ardul Anbiya, buminya para nabi. Karena banyak nabi-nabi terutama dari Bani Israel yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, hadirin sekalian, ke bumi Syam ini. Ada Nabi Dawud, ya, ada Nabi Sulaiman, ada Nabi Isa. Mereka ada di Palestina. Ya, sehingga Palestina juga dikatakan Ardul Muqaddasah, tanah suci, ya, kudus, yang diberkahi, yang disucikan. Sebagaimana ucapan Nabi Musa alaihissalam yang diabadikan oleh Allah di dalam surah Al-Maidah ayat 21. Ketika Nabi Musa berkata kepada kaumnya Bani Israel, "Ya qaumi dukhulul ardhal muqaddasata allati kataballahu lakum wa la tartaddu ala adbarikum fatanqalibu khasirin." Wahai kaumku, masuklah ke tanah suci Palestina yang telah ditentukan oleh Allah bagimu, dan janganlah kamu berbalik ke belakang karena takut kepada musuh. Nanti kamu menjadi orang-orang yang merugi. Ya. Tolong Bapak yang di pojok suaranya kedengaran. Paham ya? Insyaallah. Jadi Bapak Ibu, di sini Palestina dikatakan Ardul Muqaddasah, ya, tanah suci yang dijanjikan oleh Allah untuk kaumnya Nabi Musa alaihissalam. Di sini menunjukkan juga bahwa kaumnya Nabi Musa, Bani Israel, juga sebagai pendatang di sana. Sebelumnya ada bangsa Arab dari suku Kan'an yang tinggal di Palestina. Oleh karena itu, ketika
mereka Bani Israel setelah diselamatkan oleh Allah dari cengkeraman Fir'aun, ya, bersama Nabi Musa alaihissalam, maka Nabi Musa menyuruh kaumnya untuk memasuki Palestina, bumi yang disucikan, bumi yang suci, ya, yang disebutkan dalam Al-Quran. Maksudnya adalah tanah Palestina. Di situ ada Masjidil Aqsa. Disuruh masuk, tapi mereka tidak mau. Ya, mereka tidak mau karena penghuninya adalah para Jabbarin, orang-orang yang kuat badannya, ya, yang kuat senjatanya. Disuruh berjihad Bani Israel ini oleh Nabi Musa alaihissalam, tapi mereka tidak mau. Padahal Nabi Musa mengatakan, jika kamu masuk sudah dimenangkan sama Allah. Masuk saja, pintu gerbangnya sudah menang. Itu janji Allah Subhanahu wa taala. Tapi mereka tidak mau. Ya, mereka orang-orang Bani Israel ini mengatakan, "Idzhab anta wa rabbuka." Wahai Musa, pergilah kamu bersama Tuhanmu saja berperang. Pergilah kalian berdua berperang. Kita duduk aja di sini. Kita tidak berani berperang. Kita sudah terbiasa diperbudak oleh Fir'aun. Tidak mungkin kita melawan orang-orang yang kuat. Ya. Kecuali kalau mereka sudah keluar dari negeri mereka, baru kita masuk. Ini kelicikan daripada Bani Israel. Ya, bangsa hadirin sekalian, orang-orang pengecut. Ya, kemudian mereka menyimpang. Nah, dari kalangan Bani Israel yang menyimpang inilah yang dikatakan Yahudi. Ya, kalau Israel itu adalah nama Nabi Yakub alaihissalam. Nama Nabi Yakub. Isra adalah hamba, il Allah menurut bahasa Ibrani. Jadi Israel adalah artinya hamba, hamba Allah yang taat. Nama lain daripada Nabi Yakub. Orang-orang Yahudi ketika menjajah Palestina menamakan negeri mereka Israel. Hadirin sekalian, kita tidak boleh membenci Israel. Israel adalah Nabi Yakub alaihissalam. Yang kita benci Yahudi. Nah, ini istilah yang harus kita pahamkan. Cuma menjadi sebuah istilah yang sudah tenar bahwa mereka Yahudi juga Israel. Padahal tidaklah sama Israel dengan apa? Yahudi. Ya, mereka yang di negara Israel ini adalah orang-orang Yahudi. Ya, baik itu secara nasab maupun yang tidak nasab. Kebanyakan mereka bukanlah secara nasab orang Yahudi asli yang sekarang ini. Mereka ini dari Rusia. Orang-orang Rusia yang dulunya adalah agamanya paganisme, menyembah berhala, ya, tidak punya Tuhan juga. Akhirnya mereka masuk Yahudi, sehingga mereka menjadi apa? Yahudi, ditempatkan di Palestina. Nah, itu sejarahnya hadirin sekalian. Ya, sedangkan Yahudi adalah dulu pengikutnya Nabi Musa yang menyimpang. Mereka banyak sekali disebutkan oleh Allah kelakuan-kelakuan mereka yang buruk terhadap nabi-nabi mereka. Jangankan kita sebagai umat Islam, ya, nabi-nabi mereka aja dibunuh. Bayangkan, ya, terkenal mereka berbuat kriminal besar, membunuh nabi-nabi mereka. Nabi Zakaria, Nabi Yahya itu dibantai oleh orang-orang Yahudi. Nabi Isa dikejar-kejar, ya, mau dibunuh, tapi alhamdulillah kemudian diselamatkan oleh Allah dan diangkat ke langit. Itu kelakuan mereka. Kitab-kitab suci, ya, itu diselewengkan, dikurangi, ditambah. Itulah orang-orang Yahudi, hadirin sekalian. Diceritakan juga oleh Allah Subhanahu wa taala ketika mereka baru saja diselamatkan oleh Allah dari laut. Ya, tentara Firaun ditenggelamkan sedangkan mereka selamat. Baru saja mereka diselamatkan oleh Allah, melintasi sebuah desa. Di sana ada pohon besar. Penduduknya menyembah pohon itu. Tiba-tiba mereka mengatakan kepada Nabi Musa, "Ya Musa, ij'al lana ilahan kama lahum alihah." Jadikan untuk kami ya Musa Tuhan, pohon khusus sebagaimana mereka juga punya Tuhan, pohon itu Tuhannya. Maka Nabi Musa kaget dan bertakbir, Allahu Akbar. Innakum qaumun tajhalun. Kalian ini orang-orang yang bodoh. Ya, bodoh sekali kalian. Mana syukurnya? Baru saja diselamatkan oleh Allah mau berbuat syirik. Ya, inilah Bani Israel. Ketika Nabi Musa alaihi salam diajak oleh Allah untuk berbicara, ya, di Gunung Saina, maka Nabi Musa minta agar Bani Israel untuk tinggal di tempatnya. Kemudian Nabi Musa
dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala beberapa hari, 40 hari. Tapi apa yang terjadi? Bani Israel kemudian membuat anak sapi, hadirin sekalian, dari emas, kemudian disembah. Jadi mereka menyembah apa? Anak sapi. Ya. Ketika Nabi Musa datang, begitu kagetnya Bani Israel menyembah anak sapi. Maka Allah Subhanahu wa taala menghukum mereka. Caranya mereka harus bertobat dan harus bunuh diri. Tobatnya dulu Bani Israel yang berbuat dosa bunuh diri, ya, yaitu membawa pisau kemudian menancapkan pisau di tubuh mereka, baru diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Uqtulu anfusakum dzalikum khairul lakum 'inda bari'ikum fataba 'alaikum. Bunuhlah diri-diri kalian. Tapi apa yang terjadi? Sedikit yang melakukan seperti itu. Mereka sebagian besar tidak mau. Jadi banyak sekali penyimpangan-penyimpangan, hadirin sekalian, orang-orang Yahudi ini. Ya, pernah suatu perdana menteri mereka di Israel itu, suatu perdana menteri mereka mengatakan apa tentang umat Islam ini? Umat Islam itu ibaratnya kecoa yang harus disingkirkan. Bayangkan, sekelas perdana menteri mengatakan tentang ya umat-umat selain mereka, terutama umat Islam ini seperti apa? Kecoa. Ya, luar biasa kebencian mereka, hadirin sekalian, terhadap umat Islam. Dan itu sudah disinyalir oleh Allah Subhanahu wa taala, memberikan kepada kita informasi dalam surah Al-Baqarah 120. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walan tarda 'ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum." Tidak akan ridha itu orang Yahudi, orang Nasara kepada kalian. Tidak akan senang sampai kalian mengikuti mereka. Kalau kalian tidak mengikuti mereka, tidak mengikuti agama mereka, tidak akan senang. Mereka benci kepada kalian. Dalam sejarah terbukti kalau mereka kuat, dihabisi umat Islam. Hadirin, seperti sekarang yang terjadi di Palestina, dihabisi umat Islam. Ya, tetapi kita harus punya optimisme, tafaul, sebagaimana Nabi, hadirin sekalian, mengajarkan umatnya agar mempunyai apa? Perasaan optimisme, ya, husnudzon kepada Allah, berbaik sangka kepada Allah bahwa Allah akan memenangkan umat Islam. Allah akan memenangkan apa? Umat Islam. Walaupun umat Islam mengalami kesusahan, mengalami kebedian, ya, mengalami cobaan yang begitu besar seperti yang dialami saudara kita di Palestina hari ini. Ya, luar biasa, adanya dibantai. Tidak ada air, tidak ada obat-obatan, tidak ada listrik, tidak ada gas, tidak ada internet. Bayangkan, ya, luar biasa kesusahan mereka. Tapi mereka tetap optimis. Ya, mereka ini adalah keturunan para nabi, cucu-cucu para nabi-nabi yang diutus. Ya, tetapi orang-orang Yahudi begitu jahatnya, hadirin sekalian. Ya, dan itu sudah terjadi dalam sejarah. Maka yang harus kita yakini di sini adalah bahwasanya urusan Palestina tidak hanya urusan Palestina atau tanah atau politik, tapi urusan seluruh dunia umat Islam. Ya, karena dulu, hadirin sekalian, Masjidil Aqsa yang ada di Palestina sekarang ini adalah kiblat pertama umat Islam. Ini jangan lupa, kiblat umat Islam yang pertama kali, ya, selama 16 bulan setelah hijrah itu masih kiblatnya di Palestina. Ya, Nabi sebetulnya menginginkan kiblat itu dirubah, hadirin sekalian, dirubah. Kenapa? Karena orang Yahudi itu mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Muhammad, kenapa engkau mendakwai kita, mengajak untuk masuk agama? Kamu saja itu berkiblat dengan kiblat kita, yaitu Masjidil Aqsa." Maka Nabi terkadang menoleh ke langit begitu, tapi mau minta kepada Allah untuk dirubah kiblat, Nabi ini segan, ya, punya adab. Cuma dia hanya melihat saja. Akhirnya kemudian niatnya Nabi ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Nabi berada di suku Bani Salamah, disitulah turun ayat, hadirin sekalian, surah Al-Baqarah ayat 144 yang berbunyi, "Qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah." Ya,
kami melihat wajahmu Muhammad sering menengadah ke langit. Kata Allah Subhanahu wa taala, maka akan kami palingkan engkau ke kiblat yang engkau senangi, yaitu Masjidil Haram. Maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram, dan di mana saja engkau berada, hadapkanlah wajahmu ke arah itu. Nah, waktu itu Nabi berada di mana? Bani Salamah ketika turun ayat ini. Makanya ya, tempat Nabi di mana turun ayat itu sekarang dibangun masjid oleh pemerintah Saudi, namanya Masjid Qiblatain. Masjid apa? Qiblatain, dikasih dua menara begitu. Menara satu mengarah ke Syam, ya apa namanya, utara, barat ya kalau sisi Madinah. Kemudian kedua utara maksudnya, kemudian kedua ke arah timur, hadirin sekalian, Mekah. Ya, ada dua menara di situ. Disebut dengan masjid apa? Qiblatain. Orang-orang Kuba sendiri yang ada di Kuba tidak tahu ayat ini turun. Baru subuhnya turun. Mereka tahu maksudnya. Jadi ayat ini turun ketika waktu duhur. Ada yang mengatakan waktu asar. Ya, orang-orang yang ada di Kuba tidak tahu ayat ini turun. Ketika waktu subuh, besoknya waktu subuh, ada seorang sahabat memberitahu ketika sholat subuh bahwasanya telah turun ayat pemindahan kiblat. Langsung mereka merubah ke arah apa? Masjidil Haram. Ya, merubah apa namanya itu badannya menuju Masjidil Haram. Nah, di sini hadirin sekalian menunjukkan ada sejarah besar Masjidil Aqsa. Bahkan Nabi SAW mengatakan, la tusaddu rihal illa ila salatin masajid, Masjidil Haram wa Masjidil Hada wa Masjidil Aqsa. Tidak boleh diarahkan perjalanan, tidak boleh niat untuk bersafar ke masjid, kecuali 3 masjid. Misalnya Anda dari sini safar ya, bukan hanya tempat yang dekat, tidak. Ya, safar menuju satu masjid tidak boleh. Misalnya saya besok, khusus besok menuju Masjid Istiqlal, boleh tidak? Tidak boleh. Kalau niatnya begitu. Kalau kita mengatakan besok saya ke Jakarta, nanti kalau waktu maghrib sampai di sana, saya sholat di masjid apa? Istiqlal, baru boleh. Kalau ditujukan ke masjid tidak boleh. Kecuali 3 masjid kata Nabi. Saya dari sini mau menuju Masjidil Haram, boleh. Saya dari sini pergi menuju Masjid Nabawi, boleh. Saya dari sini mau menuju Masjidil Aqsa, boleh. Tapi kalau selain 3 masjid ini tidak boleh. Saya dari sini menuju Masjid Demak, boleh enggak sebenarnya? Tidak boleh. Banyak orang Islam tidak faham tentang masalah ini. Hadirin sekalian. Ya, kecuali kalau ke Demak sana pulaan apa gitu ya, ikan atau baju. Nanti asar sholat di masjid apa? Demak. Tidak apa-apa seperti itu. Ya, atau dalam rangka menuju untuk thalabul ilmi, tidak apa-apa. Niatnya pergi ke masjid fulan untuk thalabul ilmi, tidak apa-apa. Di sini khusus dari sini misalnya pergi ke masjid apa namanya? Namirah, Lamongan. Tidak boleh. Hadirin sekalian. Niat ke suatu masjid untuk ibadah tidak boleh. Dalam rangka safar ya. Safar itu panjang, perjalanan panjang. Ke suatu masjid tidak boleh. Kecuali 3 masjid. Yaitu apa? Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjid Al-Aqsa. Ya, ini yang dibolehkan. Banyak umat Islam tidak paham. Rombongan bis menuju masjid ini, ya tidak boleh. Kalau kita rombongan dalam rangka belajar ilmu agama, atau kita pergi ke suatu swalayan, ya, itu enggak ada masalah. Atau dia menjadi tukang di masjid itu, pergi ke sana, memang dia ingin memperbaiki AC-nya atau apa, enggak apa-apa. Tapi kalau khusus ke masjid, tidak boleh dalam rangka safar jauh, kecuali apa? 3 masjid. Hadirin sekalian. Yang pertama Nabi mengatakan Masjidil Haram di Mekah, yang kedua Masjid Nabawi di Madinah, dan yang ketiga Masjidil Aqsa di mana? Palestina. Dan Nabi memberikan beberapa keutamaan-keutamaan yang berbeda-beda.
Masjidil Haram lebih tinggi. Orang yang sholat di Masjidil Haram pahalanya 100.000. Orang yang sholat di Masjid Nabawi pahalanya 1000 kali lipat selain Masjidil Haram. Orang yang sholat di Masjidil Aqsa pahalanya 500 kali lipat ya daripada masjid di dunia kecuali Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Di sini menunjukkan kita punya hubungan kuat dengan Masjidil Aqsa yang sekarang dikuasai oleh orang apa? Yahudi. Hadirin sekalian. Ya, jadi urusan kita dengan mereka ini adalah bukan karena masalah tanah atau politik, tapi unsur agama, unsur akidah. Ya, bahkan diyakini Masjid Aqsa ini dimiliki oleh 3 agama. Ya, agama Islam, agama Nasrani, dan agama apa? Yahudi. Kalau mereka betul-betul beribadah kepada Allah, enggak ada masalah. Semuanya hamba Allah Subhanahu wa taala. Bani Israel hamba Allah. Umat Islam, orang Arab juga hamba Allah. Semuanya beribadah kepada Allah, tidak ada masalah. Yang masalah adalah ketika satu sama lain saling menyakiti. Ya, orang Yahudi merasa kita ini hamba-hamba Allah yang terpilih, selainnya binatang harus dihabisi. Itu keyakinannya orang Yahudi. Hadirin sekalian. Keyakinannya orang Yahudi. Maka di sini terbantahkanlah ya pemikiran atau kelompok pluralisme agama yang mengatakan semua agama sama, semua agama benar. La, Allah mengatakan inna dina indallahil Islam. Agama yang diridhoi oleh Allah itu agama Islam, bukan Yahudi, bukan Nasara. Nasara dulu untuk umatnya Nabi Isa, tapi kemudian mereka menyimpangkan kitab apa? Injil. Begitu juga orang Yahudi menyimpangkan kitab Taurat. Bahkan mereka membuang kitab Taurat dan bikin kitab sendiri, yaitu kitab apa? Talmud. Isinya ayat-ayat setan. Hadirin sekalian. Ayat-ayat apa? Setan. Mereka menghalalkan perdukunan, mereka menghalalkan sihir, mereka menghalalkan riba. Maka dikatakan ayat-ayat setan, kitab Talmud bikinan mereka itu ya sangat benci terhadap umat Islam. Ya, apabila mereka berkuasa dihabisi umat Islam sebagaimana yang terjadi hari ini, hadirin sekalian. Jadi di saat umat Islam mengalami kesulitan sekarang ini, itu wajar cobaan, tapi kita harus punya sifat optimisme bahwa Islam akan keluar sebagai pemenang. Banyak hadis-hadis Nabi, hadirin sekalian, perang akhir zaman nanti melawan orang Yahudi, umat Islam akan berperang melawan orang Yahudi. Peperangan yang sangat dahsyat sekali. Sehingga orang Yahudi itu kalah, terpojok. Ya, mereka kemudian sembunyi di balik batu atau tembok atau pohon-pohon. Subhanallah, kata Nabi, batu-batu itu berbicara. Batu-batu itu, pohon-pohon itu memberikan informasi kepada pasukan Islam dan mengatakan, ya Abdullah, ya Muslim, khalfi Yahudi uqtulhu. Wahai Abdullah, wahai Yahudi, wahai Muslim, ya Muslim, ya di belakangku ada orang Yahudi bersembunyi, bunuhlah. Ya, itu hadirin sekalian. Illa syajaratul Yahud, kecuali pohon Yahudi, yaitu pohon gharqad. Ya, pohon yang banyak durinya itu diam, yang lainnya bicara, memberitahu, kecuali satu pohon ini. Maka pohon ini ditanam banyak oleh orang-orang Yahudi, orang Israel di sana. Ya, karena pohon ini diyakini tidak mau memberitahu orang apa? Muslim. Ini hadis-hadis banyak sekali tentang masalah ini, hadirin sekalian, di akhir zaman. Maka kita harus optimis. Walaupun sekarang umat Islam dibuat bulan-bulanan sama orang kafir, dihabisi, tapi kita harus optimis bahwa suatu hari umat Islam akan menang, akan dipimpin oleh Imam Mahdi, ya, yang ditunggu oleh umat Islam, dan akan memerangi orang-orang apa? Yahudi, dan kemenangan terakhir milik umat Islam. Nabi juga mengatakan umat Islam ini, membawa agama Islam ini akan masuki desa, masuki kota-kota setiap negeri dunia ini. Setiap negeri yang dilintasi oleh matahari, yang didatangi oleh malam dan siang, akan dimasuki oleh umat Islam. Akan di situ ada agama Islam, hadirin sekalian. Ini optimisme. Ya, tidak boleh kita merasa putus asa. Umat Islam sekarang percuma, habis sudah. Ya,
Nah, ini pertanyaannya hadirin sekalian, karena umat Islam sendiri, ya, umat Islam yang mulai merubah kehidupan mereka tidak sesuai dengan ajaran Nabi. Ya, ada sebagian umat Islam teriak-teriak hancurkan Yahudi, protes tentang Yahudi, benci Yahudi. Tapi di sisi lain umat Islam senang dengan amalan Yahudi. Ya, cinta sama bintang-bintang film Yahudi. Ya, cinta sama pemain sepak bola Yahudi. Ya, inilah perjuangan yang mandul, percuma hadirin sekalian. Ya, umat Islam mengikuti model bentuk sistem dari Yahudi. Katanya benci Yahudi, tapi sistem-sistem Yahudi dipakai, bayangkan, sama umat Islam. Hal ini sudah diberitahukan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadis yang sahih. Ya, la tattabi'anna sanana man kana qablakum shibran bi shibrin, dhira'an bi dhira'in, hatta law dakhalu juhra dhabbi la dakhaltumuh. Ya, kalian kata Nabi, ya, umat ini akan sedikit demi sedikit mengikuti Yahudi. Sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Ya, sampai mereka masuk lubang biawak pun diikuti sama umat Islam. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapa orang-orang sebelum kita ini? Apakah mereka Yahudi dan Nasrani? Siapa lagi kalau enggak mereka? Diikuti oleh umat Islam. Model baju, model pakaian, model rambut, mereka pakai anting-anting, laki-laki pakai anting, diikuti sama umat Islam. Apa yang enggak diikuti, hadirin sekalian? Ya, luar biasa. Padahal mereka katanya benci apa? Yahudi. Tapi filmnya disukai. Ya, produk-produk filmnya disukai. Padahal mereka ini untuk membiayai Israel. Keuntungannya ini disukai oleh umat Islam. Ya. Nah, inilah ya sangat bertentangan dengan keyakinan umat Islam sendiri. Sunnah-sunnah Nabi ditinggalkan, sunnah-sunnah Yahudi diamalkan. Hadirin sekalian, orang yang mengikuti Yahudi dibiarkan, yang mengikuti sunnah Nabi justru dimusuhi. Bayangkan, orang yang mengikuti sunnah Nabi dimusuhi. Ya. Sedangkan orang-orang yang mengikuti Yahudi justru dicintai. Subhanallah. Ya. Ini yang terjadi pada umat Islam hari ini. Makanya hadirin sekalian, mandul perjuangan orang Islam ini. Ya, lihat bagaimana negeri-negeri Islam. Ya, mereka jarang mengirim pasukan yang terbaik untuk membela orang-orang Palestina. Karena Pak, cinta dunia. Takut kerajaannya Pak runtuh. Mereka masih ingin hidup enak, tidak mau berperang, sehingga mereka hanya bisa membantu secara materi saja. Tapi tidak apa-apalah, bantulah orang-orang Palestina dengan materi atau doa. Apa yang bisa kita bantu saat ini kita bantu. Jangan diamkan. Mereka butuh bantuan, saudara kita butuh bantuan, bantulah saudara kita. Itu ayat di dalam surah Al-Anfal ayat 72. Kalau mereka minta bantuan, bantu. Ya, kalau kita enggak punya materi, dengan doa. Punya materi sedikit, uang 20.000, kasihkan. Barangkali 20.000 itulah yang membuat kita terhindar dari api neraka, sebagai perisai dari api neraka. Hadirin sekalian, karena mereka butuh bantuan sekarang ini. Ya, karena Muslim itu bersaudara. Innamal mu'minuna akhwah. Orang Muslim itu, orang beriman itu apa? Bersaudara. Kalau satu tubuh mengalami sakit, bagian tubuh yang lainnya juga mengalami sakit. Ya, itulah ibarat orang-orang yang beriman. Jadi masalah Palestina bukan masalah orang Palestina saja, bukan masalah sekitar negeri-negeri Arab, tapi masalah internasional. Sebagai umat Islam kita harus punya solidaritas, bahu membahu, tolong menolong, ya, membantu saudara kita, terutama di Gaza sekarang ini. Hadirin sekalian, minimal doa. Doa silahul mu'min. Doa itu apa? Senjatanya orang yang beriman. Bisa jadi dengan doa musuh-musuh itu apa? Berantakan saf mereka. Hadirin sekalian, bisa jadi peluru-peluru itu meleset dengan doanya apa? Seorang Muslim, apalagi ketika berdoa di malam hari, doa-doa mustajab di waktu-waktu mustajab. Hadirin sekalian, doa silahul mu'min. Jangan meremehkan doa. Ya, itulah bantuan yang bisa kita berikan kepada mereka yang jauh kita ini dari Palestina.
Tapi dengan doa ini senjata kuat. Ya, kalau tidak, maka kita hadirin sekalian bukan dikatakan mukmin sejati. Ya, saudara kita ini dibantai sekarang ini. Hal ini juga sudah dikabarkan oleh Rasulullah sebetulnya tentang keadaan umat Islam di akhir zaman. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam hadis riwayat yang sahih, Nabi mengatakan, "Yushiku alaikum an tada'a al-umam." Hampir kalian akan diserbu oleh bangsa-bangsa. Mereka berkoalisi menyerbu kalian, menghabisi kalian. Kama tada'al akalatu ala qas'atiha. Sebagaimana orang-orang itu banyak merebutkan makanan yang ada di nampang itu. Ada di meja makanan yang enak-enak diserbu sama orang-orang yang lapar. Itu Rasulullah memberikan gambaran bahwa umat Islam itu seperti itu nanti. Akan dihabisi, dibuat bulan-bulanan sama orang kafir. Dibom, ya diserang, diperangi ya dengan mudah. Wa qala qailun, ada seorang sahabat yang bertanya, "Ya Rasulullah, amin qillatin nahnu yawma idzin?" Apakah kita saat itu jumlah umat Islam sedikit ya Rasulullah? Kok sampai diserbu seperti itu? La, Nabi menolak, sedikit la. Bal antum yawma idzin katsir. Bahkan jumlah kamu saat itu banyak sekali. Walakinnakum kahusa'is said. Tapi kalian seperti apa? Buih di lautan, buih di sungai, untuk itu dibawa oleh air. Banyak tapi enggak ada kekuatannya. Rasa berani orang kafir kepada kalian kuat, dan hati kalian dikasih rasa takut kepada orang kafir. Kalian mempunyai penyakit, kata Rasulullah. Dua penyakit, apa itu? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia dan benci apa? Kematian. Cinta dunia dan benci apa? Kematian. Sama dunia, Masya Allah. Ya, takut apa mati. Hadirin sekalian. Ini yang terjadi. Ya, sehingga orang Palestina dibuat bulan-bulanan. Negeri-negeri sekitar enggak ada yang berani, sedikit yang berani. Hadirin sekalian. Paling bisanya membantu masalah materi. Ujung-ujungnya nanti Saudi, Qatar yang membantu, yang membangun kembali. Ya, kita juga ikut membantu insya Allah. Pelajaran juga yang bisa kita renungkan hadirin sekalian pada peristiwa ini adalah tentang apa? Bahwa dosa dan maksiat ini akan membuat malapetaka, akan membuat musibah. Sedikitnya rezeki, jarangnya turun hujan. Ini karena dosa dan maksiat yang begitu banyak yang dialami oleh umat Islam. Ya, kuatnya orang kafir karena banyak dosa dan maksiat. Adanya pemimpin yang zalim karena rakyatnya banyak berbuat maksiat. Hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus kita sadari. Ya, kemudian berikutnya yang bisa kita renungi tentang peristiwa sekarang yang terjadi di Palestina ini adalah, hadirin sekalian, kita disuruh kembali kepada Islam. Ya, mengikuti ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, berjuang tapi sesuai dengan manhaj Nabi. Ya, sistemnya Nabi. Ya, jangan minta bantuan sama orang Syiah, Rafidhah, percuma. Mereka tidak membantu. Mereka buat masalah dari dulu. Bahkan yang menghancurkan khilafah Abbasiyah adalah orang-orang Syiah yang memasukkan pasukan Tatar ke negeri-negeri umat Islam untuk membantai umat Islam. Pengkhianatan mereka, pura-pura mereka membenci musuh tapi menghantam umat Islam dari dalam. Hadirin sekalian, kita disuruh untuk mengikuti Nabi, jangan mengikuti orang Syiah, orang-orang Rafidhah dalam perjuangan ini. Ya, Nabi pernah mengatakan dalam hadis yang sahih riwayat Tirmidzi, riwayat Abu Dawud, dan hadis ini sahih. Nabi pernah mengatakan, "Idza tabaya'tum bil 'ina." Jika kalian sudah terbiasa bermuamalah riba, riba udah dianggap biasa. Sistemik ya riba sekarang. Wa raditum bizar', kalian sudah sibuk dengan pertanian. Ya, sibuk dengan peternakan.
Wa taraktumul jihad, kalian sudah meninggalkan jihad, yakni sibuk dunia, meninggalkan jihad. Sallallahu alaikum dhullan, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kalian hukuman, yaitu apa? Kehinaan. Umat Islam akan hina. La yanzi'uhu, Allah tidak akan mencabut kehinaan ini, tidak akan mengangkat umat Islam hina ini terus hina, hatta tarji'u ila dinikum, sampai kalian kembali kepada Islam yang benar. Kembali umat Islam belajar mengamalkan Islam yang benar sesuai dengan Quran dan apa? Hadis. Ya, itu hadirin sekalian janji Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hadirin sekalian kita ya berharap agar orang-orang Palestina ini mendapatkan kemuliaan kembali dan mereka diberikan kesabaran, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala jalan keluar dari masa-masa yang sulit seperti sekarang ini, ya, dan juga kita yang ada di negeri kita ini selalu mendapatkan rasa aman, ya, selalu mendapatkan rezeki sehat dan apa? Afiah, jauh dari makar-makar musuh yang buruk. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.